Ibu Hestimi, persilahkan. Baik, terima kasih Mas Nanti selaku MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat dan pegawai selaku penyusun laporan barang milik negara dan laporan keuangan, perwakilan dari seluruh kementerian negara lembaga, dan juga dari eselon 1 ya, ada perwakilan dari eselon 1 juga. Kemudian yang saya hormati para pejabat dan pegawai perwakilan dari APIP seluruh KL, seluruh peserta penyuluhan SAI 2020, serta rekan-rekan di APK yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian meskipun lewat sarana virtual gitu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan gitu. Izinkan kami pagi ini untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan update aplikasi. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna untuk update aplikasi Saiba versi 20.00. Di sesi ini mungkin untuk aplikasi Simak BMN dan aplikasi persediaan versi 20.00 juga yang harus digunakan secara bersama-sama untuk menyusun laporan keuangan tahun 2020. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menerima S536 terkait rilis aplikasi dan panduan teknis edisi 28. Jadi di situ ada beberapa aplikasi yang disebutkan gitu. Ada aplikasi Saiba, baik aplikasi maupun referensinya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Krisna. Kemudian ada update Simak BMN, baik aplikasi dan referensinya. Juga untuk update persediaan untuk aplikasi dan referensi juga. Nah, kemudian ada juga installer awal untuk aplikasi persediaan. Ini kami peruntukkan bagi satker-satker baru ya, Bapak Ibu. Jadi satker baru yang belum pernah menginstal aplikasi persediaan itu bisa menggunakan installer aplikasi persediaan versi 20.00 beserta installer database BMN-nya atau biasa kita sebut DB-BMN gitu ya. Nah, ini mohon berhati-hati Bapak dan Ibu, apakah satker di lingkup KL Bapak dan Ibu ini memerlukan update atau memerlukan installer awal gitu. Jangan sampai nanti untuk satker yang lama sebetulnya mau mengupdate saja, tapi yang diinstal installer database dan installer aplikasi persediaan. Sebagaimana kita ketahui aplikasi Simak BMN dan persediaan itu berbagi folder database. Nanti kalau salah install untuk aplikasi untuk satker yang mau mengupdate tapi malah menginstal file-file installer awal, nanti data yang ada di aplikasinya akan terhapus gitu. Jadi mohon dicermati gitu ya sebelum melakukan update atau menginstal itu mohon dipastikan dulu file mana yang Bapak dan Ibu butuhkan gitu. Nah, untuk installer awal persediaan sudah ada, untuk installer awal Simak BMN bagaimana? Insya Allah nanti kami akan rilis dalam waktu dekat gitu ya, kalau untuk yang installer awal Simak BMN. Kemudian selain aplikasi ada juga panduan teknis edisi 28. Kemudian kemarin bersamaan dengan surat terkait penyusunan laporan keuangan, kita juga sudah merilis panduan teknis edisi 29. Jadi panduan teknis atau Pantek edisi 28 dan 29 ini khusus edisi COVID gitu ya. Jadi kalau di Pantek edisi 28 ini membahas pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya untuk akun-akun terkait COVID. Nanti di Pantek 29 itu membahas pengungkapan dalam caleg gitu untuk akun-akun terkait COVID. Kemudian ada lagi satu artikel nanti terkait hibah, pencatatan hibah karena di masa pandemi ini mungkin banyak juga satker-satker yang menerima hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID. Baik, kembali ke aplikasi. Slide selanjutnya mohon bantuan masuk ke aplikasi Simak. Ada beberapa update terkait Simak. Nah,
Di sini ada kurang lebih 8 ya, ada 8 hal yang kita lakukan penyesuaian di aplikasi Simak 2000. Itu ada penonaktifan menu IP atau revaluasi, kemudian ada perbaikan menu penghapusan, kemudian terkait ATB ada penyesuaian penghapusan, penyesuaian reklasifikasi keluar, hibah masuk, dan normalisasi. Jadi transaksi-transaksi tersebut untuk ATB di versi sebelumnya ini masih terdapat, permasalahan gitu yang perlu kita sesuaikan di versi 2000. Kemudian ada validasi penyusutan semester 1 dan transaksi penghapusan BMN periode lalu. Kita masuk, satu persatu permasalahan tersebut. Nah, ini untuk penonaktifan menu IP atau revaluasi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu masih punya PR gitu ya sampai tahun 2020 ini, masih ada BMN objek revaluasi yang perlu dilakukan koreksi revalnya gitu. Meskipun kemarin di 2019, kami yakin Bapak dan Ibu sudah berusaha sebegitu kerasnya gitu untuk melakukan perbaikan, atau koreksi revaluasi gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang belum bisa dicakup atau disajikan di laporan keuangan tahun 2019, sehingga masih terus ditindaklanjuti sampai 2020 ini. Dan sebagaimana kesepakatan antara pemerintah dan BPK, revaluasi beserta seluruh perbaikannya harus selesai di tahun 2020 ini. Nah, tindak lanjut di 2020 itu ada beberapa hal, mungkin ada yang berdampak pada angka-angka yang disajikan di laporan keuangan, namun ada juga yang tidak. Kemudian ada yang memerlukan, menu atau fasilitas baru di aplikasi Simak, ada yang bisa dilakukan menggunakan menu yang sudah tersedia, gitu. Nah, melihat pembahasan dengan BPK kemarin itu sangat panjang gitu ya. Kemudian aplikasi juga dirilis di bulan Juni gitu ya, karena kita juga masih menyelesaikan laporan keuangan audited 2019 kemarin sampai bulan Mei ya, Mei. Nah, eee, pemerintah, memutuskan gitu ya, bahwa seluruh koreksi IP yang dilakukan di tahun 2020 nanti dibukukan di semester 2 saja gitu. Karena koreksi IP ini kan alurnya sangat panjang, di mana Satker perlu mengajukan tiket-tiket melalui aplikasi Siman gitu ya, sampai terbit LHIP, kemudian berdasarkan LHIP nanti, Satker mendownload ADK dari Siman, masuk ke aplikasi Simak gitu, kemudian kirim lagi ke Siman untuk rekon sampai terbit bar IP. Itu untuk Satker-Satker, yang belum menerapkan Sakti gitu ya. Kalau yang untuk Sakti nanti ada alurnya sendiri gitu. Nah, ini dikhawatirkan koreksi yang sudah terbit LHIP di semester 1 itu tidak sempat direkam seluruhnya di semester 1, sehingga baru bisa direkam di semester 2. Nah, ketika kita bicara BMN, beda semester itu bisa menimbulkan selisih angka karena kita tahu di setiap semester untuk BMN itu terjadi penyusutan. Nah, jadi kita mencoba bagaimana supaya perhitungan koreksi ini tetap akurat, tidak ada perhitungan penyusutan atau koreksi penyusutan yang terlewat gitu, sehingga kita memutuskan untuk mencatat seluruh koreksi IP yang dilakukan di 2020 nanti di semester 2 gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan menu tersebut, untuk sementara kita tutup dulu menunya gitu ya, untuk yang koreksi IP. Baik, untuk yang selanjutnya, penyesuaian selanjutnya adalah perbaikan menu penghapusan. Jadi di aplikasi versi sebelumnya ketika kita merekam menu penghapusan itu muncul notifikasi program error unknown gitu ya, sehingga transaksi penghapusan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Nah, hal ini telah diperbaiki di aplikasi Simak 2000. Lanjut lagi. Nah, ini terkait ATB, tadi ada beberapa transaksi terkait ATB yang dilakukan penyesuaian. Yang pertama untuk penghapusan ATB atau BMN yang kode BMN-nya diawali angka 8 gitu ya. Nah, di aplikasi sebelumnya ketika kita melakukan penghapusan BMN,
Untuk jurnal asetnya itu sudah benar, beban kerugian pelepasan aset pada asetnya, aset lainnya ya dalam hal ini. Tapi untuk menghapus akumulasi amortisasi asetnya, ini akun yang muncul itu adalah akun ekuitas, koreksi nilai aset lainnya non revaluasi. Nah ini kita sesuaikan, harusnya pasangan akunnya beban kerugian pelepasan aset. Ini secara keseluruhan tidak menimbulkan salah saji ekuitas gitu ya, tapi ada selisih di LO dan LPE-nya gitu, yang harusnya masuk ke LO tapi masuk ke LPE. Tapi secara keseluruhan laporan keuangan tidak salah saji saldo ekuitas akhirnya. Nah, bagaimana ketika di tahun 2020 ini Satker sudah terlanjur merekam transaksi tersebut gitu ya, menggunakan aplikasi versi 1931. Satker agar melakukan penghapusan dulu atas transaksi yang sudah direkam, untuk yang tahun 2020 saja ya, yang 2019 jangan diutak-atik. Dihapus dulu kemudian direkam kembali supaya menghasilkan jurnal yang sesuai. Lanjut lagi. Nah, kemudian transaksi kedua terkait ATB ini adalah, reklasifikasi keluar. Jadi kalau di aplikasi versi sebelumnya, ketika kita melakukan reklasifikasi keluar atas ATB, yang tanggal bukunya adalah semester 2 tahun anggaran berjalan. Jadi ketika kita melakukan reklas keluar ini kan di semester 1 atas ATB tersebut sudah pernah terjadi penyusutan gitu ya. Ketika direklas keluar, harusnya beban penyusutan atau amortisasi untuk semester 1 itu ikut dihapus gitu. Nah, namun di aplikasi versi sebelumnya ini jadi satu ke akumulasi dan, koreksi atas reklas. Nah, ini seperti kesalahan yang tadi, harusnya ini masuk ke LO tapi masuk ke LPE gitu. Nilainya, nilai bebannya sudah terakumulasi di koreksi atas reklas persediaan aset tetap aset lainnya. Nah, ini kita perbaiki juga di aplikasi versi 20.00. Ini sebagaimana yang tadi, eee kalau ada Satker yang sudah terlanjur melakukan perekaman atas transaksi reklas keluar ATB di tahun 2020 menggunakan aplikasi versi sebelumnya, Satker agar melakukan ubah simpan. Kalau tadi yang penghapusan, dihapus dulu kemudian direkam lagi, tapi kalau yang reklas keluar ini cukup diklik ubah kemudian simpan. Kemudian pastikan jurnalnya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Lanjut lagi masih terkait transaksi ATB ini adalah hibah masuk. Jadi ketika Satker mencatat hibah masuk suatu ATB yang tanggal perolehannya, tanggal BAST-nya, dan tanggal buku atau tanggal perekaman di aplikasi Simak BUMN-nya itu dilakukan di semester yang sama, aplikasi Simak ini membentuk penyusutan. Padahal seharusnya atas BUMN tersebut belum dilakukan penyusutan. Nah, ini juga sudah kita lakukan perbaikan di aplikasi versi 20.00. Satker yang sudah terlanjur melakukan perekaman transaksi tersebut di 2020 agar melakukan ubah simpan. Kemudian lanjut lagi, masih terkait ATB untuk normalisasi. Nah, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, normalisasi ini dilakukan untuk menihilkan saldo aset yang terindikasi sebagai data tidak normal. Data tidak normal mungkin yang paling kelihatan atau paling kasat mata, itu mungkin yang saldo bukunya minus gitu ya, yang paling kelihatan gitu. Nah, ini untuk, transaksi normalisasi ATB yang mana di periode tersebut belum pernah dilakukan amortisasi, aplikasi versi sebelumnya itu membentuk jurnal amortisasi. Nah, ini kita perbaiki di versi 20.00, jurnal yang terbentuk hanya 2 pasang gitu ya, tidak lagi membentuk, jurnal beban. Nah, yang sudah terlanjur melakukan perekaman, cukup lakukan ubah simpan. Lanjut lagi. Nah, ini terkait validasi penyusutan. Jadi, BMN itu kan dilakukan penyusutan reguler setiap semester. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengirimkan ADK Simak bulan Juni dan bulan Desember ke aplikasi Saiba, kalau Bapak dan Ibu belum melakukan penyusutan, aplikasi akan menolak gitu. Sehingga mau tidak mau harus melakukan penyusutan dulu di bulan 6 dan bulan 12. Nah, namun aplikasi Simak BMN ini kan
masih memungkinkan Satker untuk melakukan perekaman dengan tanggal buku mundur gitu ya. Jadi misal bulan Agustus gitu, bulan Agustus Bapak dan Ibu menyadari ternyata ada transaksi di bulan Mei yang belum direkam di aplikasi Simak. Kemudian mau direkam dengan tanggal buku Mei gitu ya, sesuai dokumen sumber, aplikasi akan menolak, akan bunyi notifikasi bahwa sudah, dilakukan penyusutan reguler semester 1. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan batal susut gitu, melakukan batal susut, kemudian direkamlah transaksi tadi dengan tanggal buku Mei 2020. Nah, setelah merekam transaksi di bulan Mei tadi, tapi real dilakukannya perekaman adalah di bulan Agustus ya, Bapak dan Ibu lupa melakukan penyusutan kembali yang semester 1. Kemudian lanjut merekam transaksi-transaksi di bulan Agustus, lanjut mengirimkan ADK Simak bulan Agustus ke Saiba. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ADK yang dikirim tidak membawa data penyusutan semester 1, gitu. Jadi, di aplikasi versi sebelumnya, kita asumsikan Satker itu tadinya tertib kan ya, tertib, tidak ada transaksi yang terlewat sehingga harus melakukan perekaman transaksi dengan tanggal buku mundur gitu. Jadi untuk pengiriman bulan Juli sampai November itu tidak ada validasi penyusutan semester 1. Nah, dengan adanya, kasus-kasus tadi di lapangan gitu, ternyata ada transaksi yang ketinggalan direkam, kemudian lupa menyusutkan kembali, di aplikasi versi 20.00 ini kita pasang validasinya. Jadi ketika bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November mau mengirimkan ADK ke Saiba, tapi penyusutan semester satunya sudah pernah dibuka dan tidak dilakukan ulang, ini aplikasi akan menolak. Lanjut lagi. Nah, ini transaksi penghapusan BMN dengan tanggal dokumen periode lalu. Nah, ini sebetulnya transaksi yang seharusnya tidak terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi kan idealnya seluruh transaksi BMN itu dicatat sesuai dengan periode terjadinya transaksi tersebut gitu ya. Kalau ada, pembelian atau penghapusan atau apapun gitu, seluruh mutasi keluar masuk BMN di semester 2 2020 ya dilakukan perekamannya di semester 2 2020 sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Nah, namun kenyataan di lapangan ini ternyata banyak sekali satker-satker yang mungkin lupa gitu ya, lalai atau dokumen sumbernya mungkin keselip gitu sehingga petugas yang merekam ini tidak tahu kalau ada transaksi tersebut dan lain sebagainya. Kadang-kadang Satker ini ketinggalan gitu, ketinggalannya bisa sampai ke semester depan, bisa sampai ke tahun depan gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, BMN ini tadi setiap semester itu ada penyusutan. Kemudian ketika merekamnya lewat semester, artinya ada nilai penyusutan yang akan terlewatkan gitu ya. Kemudian jurnal-jurnal yang terbentuk di aplikasi Simak ini juga memperhatikan tanggal terjadinya transaksi gitu ya, memunculkan bebankah atau memunculkan akun ekuitas. Ketika Satker merekam suatu transaksi BMN tidak pada periode yang seharusnya, jurnal yang sudah dipasang di aplikasi Simak BMN yang didesain untuk mengakomodasi transaksi-transaksi yang normal, ini tidak bisa menghasilkan jurnal yang seharusnya. Jadi misalnya ada transaksi yang lewat 1 semester atau lewat tahun, harusnya jurnal yang dihasilkan adalah jurnal ekuitas karena sudah tahun anggaran yang lalu, karena aplikasi Simak ini didesain untuk, merekam transaksi yang terjadi di periode yang sama, dia menghasilkan akun beban. Nah, ini akan menghasilkan, nilai yang tersaji di LO dan LPE ini kan kurang tepat. Nah, ini juga kemarin ketemu juga oleh BPK gitu ya, waktu dilakukan, tripartit di beberapa KL, ini BPK sudah menyoroti masalah ini, akhirnya kita fasilitasi. Namun kita harapkan tidak terjadi, karena meskipun bisa direkam di aplikasinya bukan berarti dibolehkan.
Dan tentunya ini akan menjadi, perhatian dari sisi SPI karena, ada transaksi yang dicatat atau ditata usahakan tidak secara tertib gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata variasi atas, transaksi ini bisa bermacam-macam. Ada 3 variasi yang berhasil diidentifikasi di slide selanjutnya. Yang variasi pertama, nah ini ketika eee, lewat merekamnya itu 1 semester gitu ya. Jadi transaksinya terjadi di semester 1 tahun anggaran berjalan, tapi baru direkam di semester 2 tahun anggaran berjalan, sehingga perlu jurnal tambahan untuk, mengoreksi beban penyusutannya. Sehingga muncullah 2 akun yang di bawah itu yang akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Kalau ada satker yang sudah terlanjur merekam ini, lakukan penghapusan kemudian direkam kembali. Kemudian yang variasi kedua dan ketiga di slide selanjutnya. Nah, variasi yang kedua ini adalah ketika transaksinya terjadi di semester 2 tahun anggaran lalu, tapi satker baru menyadari ada transaksi yang belum direkam di semester 1 tahun anggaran berjalan. Jadi sudah lewat tahun, tapi lewat tahunnya masih 1 semester. Dan yang variasi ketiga ini lewat tahun sampai lewat semester berikutnya gitu. Jadi, transaksinya terjadinya di 2019, tapi satker baru menyadari ada transaksi yang belum direkam di semester 2 2020 gitu. Nah, mungkin ini untuk penghapusan. Beberapa waktu yang lalu kami juga menerima, masukan atau aduan gitu ya, ini ada transaksi perolehan yang serupa. Jadi perolehannya tahun lalu, tapi mau direkamnya sekarang karena terlewat lah gitu, belum dicatat. Nah, untuk yang, transaksi pembelian dan sebagainya mungkin kita bisa menggunakan menu saldo awal. Tapi ketika menunya adalah pendefinitifan KDP, nah, ini memang belum bisa difasilitasi untuk aplikasi yang 2020. Mungkin nanti akan kami pertimbangkan untuk menjadi agenda pengembangan, aplikasi versi selanjutnya. Slide selanjutnya, ketika kita bicara terkait transaksi penghapusan, jadi penghapusan ini kan pada dasarnya adalah menghapus BMN dari, pembukuan dari buku dan daftar serta laporan BMN gitu ya. Nah, ternyata transaksinya itu bukan hanya transaksi penghapusan, tapi juga ada hibah keluar, ada usulan barang hilang, ada usulan barang rusak berat, usulan hibah DKTP, hibah keluar, KDP, dan penghapusan serta penghentian KDP. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang secara substansi mengeliminasi suatu barang dari catatan, laporan BMN, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk 7 transaksi ini perlu dibuat variasi sebagaimana tadi, yang telat 1 semester, telat telat lewat tahun gitu ya. Nah, ini sehingga akan muncul jenis transaksi baru, ini lumayan banyak gitu ya. Tapi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu bingung karena menunya itu sama. Jadi kalau Bapak mau menghapus, masuk saja ke menu penghapusan, nanti aplikasi yang akan membaca tanggal transaksinya kapan, tanggal dokumennya kapan, tanggal bukunya kapan, nanti aplikasi yang akan memutuskan jurnal apa yang harus terbentuk atas transaksi tersebut, gitu. Nah, sekali lagi meskipun ini kami fasilitasi, tapi kita harapkan ini tidak terjadi ya, telat mencatat, transaksi BMN berdasarkan dokumen sumbernya. Kemudian lanjut lagi. Baik, mungkin itu untuk aplikasi persediaan, untuk aplikasi Simak BMN. Selanjutnya untuk aplikasi persediaan ini lumayan banyak penyesuaiannya, tapi mungkin yang bisa terlihat gitu ya oleh Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu banyak gitu, padahal sebetulnya di dalam ini, terjadi perubahan yang lumayan signifikan gitu. Ada kira-kira 11 Bapak dan Ibu, penyesuaian yang terjadi pada aplikasi persediaan. Ada perbaikan jurnal kirim atas opnam fisik dan hibah keluar untuk barang yang kodenya diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau Pemda. Mungkin ini hanya terjadi pada satker-satker tertentu yang memiliki TUSI, biasanya yang memiliki TUSI bantuan pemerintah gitu ya.
Kemudian ada penambahan submenu daftar persediaan usang rusak, serta monitoring perbaikan usang rusak. Kemudian ada penambahan info terkait versi aplikasi, mungkin tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Krisna di, pembahasan terkait Saiba. Kemudian ada penambahan info versi referensi di halaman muka aplikasi, karena selama ini untuk aplikasi persediaan belum dimunculkan versi referensinya. Kemudian ada perbaikan laporan rincian persediaan, perbaikan menu pengiriman ke Sakti, perbaikan laporan jurnal kirim ke Simak BMN, perbaikan backup restore, serta penambahan submenu likuidasi. Nah, ini mungkin yang menarik nanti ya. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, perbaikan jurnal kirim atas opnam fisik persediaan untuk diserahkan atau dijual. Mungkin kalau tahun lalu Bapak dan Ibu ada yang ingat bahwa telah dilakukan penyesuaian di aplikasi persediaan untuk akun yang muncul ketika ada transaksi penyerahan barang kepada masyarakat atau Pemda. Tadinya kita menggunakan akun 526, kita sesuaikan ke akun 593. Tapi penyajian di laporan keuangannya, di LO itu masih sama, beban barang untuk diserahkan. Jadi hanya menyesuaikan akunnya saja. Nah, ternyata akun tersebut bukan hanya dihasilkan dari transaksi penyerahan, tapi juga dari transaksi opnam fisik dan hibah keluar. Nah, untuk transaksi opnam fisik dan hibah keluar, ini kemarin masih tetap menggunakan akun 526. Nah, di aplikasi persediaan versi 20.00 ini kita sudah melakukan penyesuaian sehingga sudah menggunakan akun 593. Namun secara laporan keuangan keseluruhan ini tidak menimbulkan salah saji karena penyajian di pos LO-nya sudah sesuai gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini untuk yang hibah keluar sama dari 526 ke 593 khusus untuk barang untuk diserahkan ya. Kalau yang barang konsumsi, amunisi dan sebagainya ini masih tetap menggunakan 526. Lanjut lagi. Nah, penambahan submenu daftar persediaan usang rusak ini mungkin tadinya kita hanya bisa melihat, catatan di halaman muka aplikasi persediaan, berapa sih barang yang rusak, berapa barang yang usang. Di aplikasi 20.00 ini sudah disediakan menu untuk mencetak daftar persediaan yang rusak dan usang di masing-masing satker dan, anak satker. Kemudian yang keempat, perbaikan monitoring persediaan usang rusak. Nah, ini monitoringnya atau catatan yang muncul di halaman muka tadinya hanya muncul apabila pada satker yang bersangkutan terdapat barang yang rusak dan usang. Kalau ada yang rusak saja atau yang usang saja ini tidak muncul. Nah, di aplikasi 20.00 ini kita, sesuaikan sehingga bisa dimunculkan meskipun tidak tidak memiliki barang yang rusak dan usang gitu ya, hanya memiliki salah satu saja, yang rusak saja atau yang usang saja. Selanjutnya yang kelima, penambahan informasi versi aplikasi. Nah, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Krisna dan juga menjadi temuan BPK karena melihat pengalaman tahun lalu ya, ketika ada satker yang lupa mengupdate aplikasinya ke versi yang terakhir, ini ternyata bisa menimbulkan salah saji di laporan keuangan. Nah, di aplikasi versi 20.00 ini sudah dipasang validasi, jadi aplikasi Simak akan membaca versi aplikasi persediaan yang digunakan untuk mengirimkan ADK. Demikian juga, aplikasi Saiba akan membaca versi aplikasi Simak yang digunakan untuk mengirimkan ADK. Nanti di aplikasi iRecon LK akan membaca juga versi aplikasi, Saiba yang digunakan untuk mengupload data. Nah, ini nanti mungkin akan berdampak pada rilis aplikasi yang harus seiring berjalan gitu, ketiga aplikasi tersebut, persediaan, Simak BUMN, dan Saiba karena saling mengikat aplikasinya, versi aplikasinya gitu ya, saling memvalidasi. Ketika ada versi yang tidak update digunakan untuk mengirimkan ADK, nanti akan muncul, notifikasi gitu ya, dan meminta Bapak dan Ibu untuk melakukan update aplikasi dulu.
Lanjut lagi. Yang keenam, penambahan informasi versi. Nah, ini untuk memastikan saja, karena selama ini aplikasi persediaan tidak menampilkan versi referensinya, hanya menampilkan versi aplikasinya. Jadi mohon dipastikan Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi dan referensi versi yang terbaru. Kemudian yang ketujuh, perbaikan laporan rincian persediaan. Nah, ini sebetulnya ada masukan juga di tahun-tahun sebelumnya. Persediaan kami itu banyak yang saldonya sudah nol, tapi ketika kami melakukan pencetakan laporan rincian persediaan, kode barang yang saldonya nol muncul semua, sehingga laporan rincian persediaan kami ini panjang sekali, padahal saldonya nol semua. Nah, di aplikasi versi yang lalu kita sesuaikan untuk yang saldonya nol tidak ditampilkan. Nah, namun ternyata karena satu dan lain hal, ternyata yang ada saldonya pun ada yang tidak muncul gitu, sehingga saldo awal laporan rincian persediaan di tahun anggaran berjalan ini menjadi tidak sama dengan saldo akhir tahun yang lalu. Tapi hanya terjadi di laporan rincian persediaan ya Bapak dan Ibu, kalau di neracanya tidak ada masalah. Nah, ini sudah diperbaiki sehingga nanti akan muncul kembali kode-kode persediaan meskipun saldonya nol gitu di laporan rincian persediaannya. Lanjut lagi yang ke-8, perbaikan menu pengiriman ke Sakti. Ini mungkin terdampak untuk KL-KL yang baru menerapkan aplikasi Sakti. Di tahun 2020 ini ada 5 KL ya. Nah, ini ketika melakukan pengiriman dari persediaan ke Sakti, sebelumnya ada permasalahan terkait, field rupiah pada file kirimnya itu kurang panjang gitu. Nah, ini mungkin juga tidak kelihatan mungkin ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ternyata menimbulkan permasalahan saat mengirimkan data, ini sudah dilakukan perbaikan. Untuk Bapak dan Ibu yang belum menerapkan aplikasi Sakti mungkin belum terdampak. Kemudian yang ke-9, perbaikan report jurnal kirim. Nah, kalau di aplikasi sebelumnya, untuk nama perkiraan atau uraian akun ini kan terpotong gitu ya. Mungkin bisa dilihat di situ ada persediaan lainnya untuk gitu, padahal sebetulnya masih ada lanjutannya. Nah, ini sudah kita perbaiki tampilannya di 20.00 kita tampilkan utuh gitu untuk memberikan informasi yang lebih lengkap untuk Bapak dan Ibu. Lanjut lagi yang ke-10, perbaikan backup dan restore. Nah, karena tadi ada perbaikan banyak gitu ya, ternyata ini berdampak pada struktur data yang ada di dalam, sehingga menu backup dan restore-nya perlu dilakukan penyesuaian. Nah, untuk menghindari permasalahan, mohon Bapak dan Ibu ini melakukan backup dan restore sebaiknya menggunakan aplikasi yang sama. Jadi kalau membackup-nya pakai 20.00, di restore-nya juga di 20.00. Ketika melakukan backup restore-nya berbeda, versinya, ini kadang-kadang muncul notifikasi. Meskipun ini kita fasilitasi, tapi supaya tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, sebaiknya backup dan restore agar dilakukan menggunakan aplikasi yang sama. Kemudian yang ke-11, nah ini tidak akan kita bahas panjang lebar di sini. Ini sudah kita tuangkan di lampiran surat, Dirjen Perbendaharaan nomor 536 terkait rilis aplikasi, karena mungkin tidak semua kementerian atau tidak semua satker memerlukan. Jadi sebetulnya ketika ada satker yang dilikuidasi, ini kan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban atau aset dan kewajiban yang ada di laporan keuangannya, dengan cara melakukan transfer keluar. Nah, ketika melakukan transfer keluar untuk aplikasi persediaan ini kan harus dilakukan secara manual, belum, bisa menggunakan ADK sebagaimana aplikasi Simak dan aplikasi Saiba. Nah, ternyata jenis atau kriteria likuidasi bagi satker ini ada yang sifatnya cuma ganti identitas satker, namun struktur organisasinya masih sama, tusinya masih sama. Jadi betul-betul hanya berganti identitas atau kode BA eselon 1 dan kode satker, atau bisa dibilang ganti baju istilahnya gitu ya, tapi secara tusi dan struktur organisasinya sama. Nah, kita sediakan di sini untuk mempermudah satker yang mengalami hal demikian, supaya bisa melakukan transfer data persediaannya secara sekaligus.
Nah, namun ini hanya bisa digunakan untuk satker-satker yang memenuhi kriteria serta kondisi tertentu sebagaimana dituangkan di lampiran S536. Kalau ada satker di lingkup Kementerian Bapak dan Ibu mengalami likuidasi dan mau menggunakan menu ini, mohon dicermati kembali di lampiran suratnya apakah seluruh kriteria tersebut terpenuhi. Karena yang terjadi di sini, ini pada dasarnya memindahkan seluruh database dari satker dengan identitas lama ke satker dengan identitas baru. Dan syaratnya, satker dengan identitas baru belum merekam transaksi, terkait BMN, transaksi apapun. Jadi masih kosong gitu ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau, BMN dari satker lama ini dilakukan pemindahannya ke beberapa satker. Jadi ini benar-benar dari satu satker ke satker, dari satu satker ke satu satker yang baru, kemudian dia hanya berubah identitas, tidak berubah tusi, tidak berubah struktur organisasi. Nah, ini nanti mohon dicermati gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai salah menggunakan menu ini. Jadi kita mempermudah, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana kalau syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, gunakan menu transfer keluar dan transfer masuk yang sudah tersedia selama ini, gitu. Mungkin itu untuk aplikasi persediaan. Baik, demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan, eee, atau kesalahan penyampaian gitu, kami kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya terkait aplikasi SIMAK dan persediaan kepada Ibu Esti. Ini langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan yang terkait SIMAK dan persediaan ya, Bu Esti. Ini ada pertanyaan dari Slido, dari Purna Fitria. Pertanyaannya adalah, untuk penghapusan melalui lelang di SIMAK BMN, apakah melalui menu penghapusan biasa atau melalui penghapusan usulan BMN rusak berat ke pengelola? Kemudian apa beda di antara keduanya itu tadi? Silakan Bu Esti. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari Ibu ya? Ibu atau Bapak? Dari Bu Purna Fitria, Ibu mungkin ya? Baik, untuk, aplikasi SIMAK BMN memang saat ini menyediakan beberapa menu penghapusan ya, tadi ada penghapusan biasa, ada penghapusan yang melalui usulan rusak berat ke pengelola, usulan barang hilang, kemudian, eee, hibah keluar, dan sebagainya tadi, yang 7 tadi itu sebenarnya pada dasarnya sama-sama mengeliminasi BMN dari pembukuan Bapak dan Ibu. Nah, ketika ada suatu barang dilelang, kita harus kembali ke ketentuan mengenai pengelolaan atau penatausahaan BMN. Ketika suatu barang dilelang itu apakah tadinya tidak lagi digunakan oleh, satker, berarti sudah pernah melalui menu penghentian dari penggunaan, gitu ya. Atau dia tadinya rusak berat. Nah, ketika rusak berat berarti kan dia sudah pernah diusulkan rusak berat ke pengelola, gitu ya. Nah, ketika suatu barang yang dilelang itu kondisinya masih bagus gitu dan belum pernah ubah statusnya menjadi rusak berat gitu, nah seharusnya bisa menggunakan menu penghapusan yang biasa. Jadi, kalau ditanya perbedaan menu untuk penghapusan-penghapusan tersebut, kita harus melihat kondisi barang tadi. Kalau dia barangnya kondisinya rusak berat, kemudian diusulkan penghapusannya karena dia rusak berat, berarti melalui menu pengusulan rusak berat. Kalau dia barangnya hilang, berarti melalui menu pengusulan barang hilang. Nah, ketika dia, tidak rusak berat, tidak hilang gitu ya, tapi dijual karena satu dan lain hal, nah itu bisa melalui menu penghapusan yang biasa. Mungkin itu Pak Kanti, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Esti. Itu tadi Bu Purna Fitria, semoga sudah cukup mencerahkan. Kemudian ini kami bacakan beberapa pertanyaan yang mirip-mirip karena beberapa kali muncul terkait nilai buku minus dan perolehan minus Bu Esti. Jadi Iya, terkait ini kasusnya adalah di antara histori di SIMAK-nya itu tidak ada nilai buku minus, tapi ketika di Erekon kok muncul nilai buku minus tersebut. Kemudian ada juga kasus terkait nilai buku minus adalah sudah pernah dinormalisasi di tahun sebelumnya, misalnya kemudian ketika terjadi updating SIMAK lagi, ternyata muncul lagi nilai buku minus tersebut. Nah, itu apa mmm, solusinya? Kemudian juga ada juga yang menyarankan terkait nilai buku minus
biar tidak melakukan normalisasi manual adalah dilakukan secara otomasi. Jadi ketika updating aplikasi SIMAK itu sudah otomatis menghapuskan yang nilai buku minus tersebut, itu salah satu usulannya. Silahkan ditanggapi Bu Hesti. Baik, terima kasih. Memang nilai buku minus atau perolehan minus ini termasuk salah satu kriteria data BMN tidak normal ya, yang tertangkap oleh aplikasi e-Recon LK di menu daftar BMN. Nah, tapi beberapa kasus ketika dilakukan pengecekan ke aplikasi SIMAK, ternyata di SIMAK-nya tidak minus. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, memang kita harapkan kenapa tidak kita pasang gitu ya menu validasi data minus ini di aplikasi SIMAK, kita harapkan dengan dipasang di e-Recon LK, ini level wilayah eselon 1, level KL, termasuk juga APIP, bisa ikut memantau satker-satker yang ada di lingkup KL tersebut yang memiliki data tidak normal, sehingga bisa ikut memonitor apakah sudah ditindaklanjuti. Nah, ketika di e-Recon tampilannya minus, tapi ketika dicek di SIMAK-nya itu tidak minus, Satker perlu waspada, apakah data BMN yang ada di e-Recon LK itu sebetulnya sudah sama dengan aplikasi SIMAK versi desktop-nya, gitu. Di beberapa satker kita sudah mengidentifikasi dan sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah adanya selisih data antara SIMAK dengan e-Recon LK. Nah, salah satu indikasinya itu tadi, di e-record-nya minus, ternyata waktu dicek di SIMAK-nya tidak minus. Nah, ketika kita cek saldo awal tahunnya, kemudian saldo per bulannya gitu ya, ternyata ketahuan bahwa dari saldo awal waktu di-upload pertama kali tahun berapa ya kita meng-upload, 2018 ya, atau 2017 waktu kita pertama kali upload, saldo awal SIMAK ke e-Recon LK, itu sudah terjadi selisih, gitu. Nah, Kak, bagaimana kok ternyata, saldonya sudah sama kok gitu, tapi di SIMAK-nya tidak minus, di e-Recon-nya tampil minus. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu ketika ada yang minus di e-Recon LK agar ditelusuri di histori barangnya, ketika dia tidak minus jangan dilakukan rekonsiliasi. Lebih baik dikonsultasikan saja atau mungkin dilaporkan lewat Hai DJPB, mungkin nanti bisa dibantu mencarikan, kenapa, terjadi perbedaan data untuk tampilan di e-Recon dengan di SIMAK-nya, selama bukan selisih saldo awal tadi ya, antara SIMAK dengan e-Recon. Kemudian, kenapa tidak dilakukan secara otomatis? Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat di tahun 2016, itu pernah kita lakukan normalisasi secara otomatis, tapi otomatisnya waktu itu di aplikasi SIMAK tinggal klik gitu ya, kemudian aplikasi akan menjaring gitu seluruh data yang ada di aplikasi SIMAK-nya, mana yang minus, kemudian dilakukan normalisasi. Nah, itu kita harapkan tidak terjadi secara terus-menerus dan bukan menjadi transaksi yang normal gitu ya. Kita harapkan sekali saja dinormalisasi, kemudian selanjutnya data tersebut akan tetap normal. Nah, tapi ternyata sampai saat ini masih terjadi data-data yang tidak normal. Akhirnya kita putuskan diberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh Satker secara mandiri atau secara manual tadi. Mana yang mau dinormalisasi, dipilih NUK-nya, nah itulah yang dilakukan normalisasi. Ketika ini dipasang di aplikasi SIMAK dan dilakukan secara otomatis, ini memang ada plus minus ya gitu. Mungkin plusnya tadi Satker, ya sudahlah tinggal klik gitu, lalu aplikasi akan mencari sendiri mana yang minus, kemudian dieliminasi. Nah, namun mungkin di sisi lain, ini merupakan, apa ya, hal yang berat gitu bagi aplikasi, terutama untuk satker-satker yang data BMN dan saldonya serta volume transaksinya itu sangat besar. Jadi, masukan juga dari satker-satker yang memiliki saldo BMN yang volumenya sangat besar, waktu tahun 2016 waktu dilakukan normalisasi secara otomatis, itu bisa yang, laptop atau komputernya itu menjaring data minusnya itu sampai berjam-jam gitu. Nah, ini mungkin, plus minus buat, pengembang aplikasi, tapi tetap akan kami pertimbangkan, Pak, mana yang cara yang paling efektif dan efisien gitu ya nanti untuk mengatasi data BMN minus ini. Mungkin itu Mas Kanti. Oke, terima kasih atas
jawabannya Ibu Esti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang terkait penanggulangan nilai buku minus, meskipun masih banyak PR untuk kita selesaikan.